Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Yusuf, kemarilah. Duduklah di sini. Tumben Bapak ada di taman. Ada apa Pak? Gak ada apa-apa Suf. Aku cuma mencari udara segar. Lagi pula taman ini cukup nyaman. Bagus untuk perenungan ataupun mencari inspirasi. Iya Pak, saya juga suka ke taman ini. Tempatnya nyaman. Suf, kamu tahu tidak? Hari ini umat Islam sedang dalam kesedihan. Ada apa dengan kita, umat Islam ini Pak? Kamu tahu kan, kalau sesama Muslim itu bersaudara. Iya Pak, terus apa yang sedang terjadi dengan saudara-saudara Muslim kita Pak? Begini Suf, saat ini, banyak dari saudara-saudara kita yang dizalimi orang-orang kafir. Muslim Suriah, Muslim Uighur, Muslim Rohingya, dan di kaum Muslimin di tempat-tempat lainnya. Dan baru-baru ini saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Mereka ditembaki dan dibombardir oleh orang-orang Israel. Astagfirullah, benar-benar jahat orang-orang Israel itu Pak. Orang-orang Israel merebut wilayah Palestina secara licik Suf. Mereka merampok dan menjajahnya. Penjajahan itu berawal dari gerakan politik Zionisme yang diprakarsai oleh Theodor Herzl. Zionisme itu apa Pak? Zionisme adalah suatu gerakan politik Yahudi yang bertujuan mempersatukan orang-orang Yahudi dalam satu wilayah atau negara Suf. Mulanya Zionisme ini mendapat pertentangan dari kalangan Yahudi itu sendiri. Karena mereka ingin menguasai dunia dengan menyebar ke seluruh penjuru. Akhirnya, gerakan Zionisme ini pun mendapat persetujuan dari Inggris. Oh begitu. Lalu, kok bisa Pak orang-orang Israel itu merebut wilayah Palestina? Jika ditelusuri dengan detail, sejarah pendudukan tanah Palestina oleh Israel sangatlah panjang Suf. Namun, setidaknya, terdapat dua peristiwa sejarah penting yang menjadi fondasi perampokan tanah Palestina oleh Israel. Peristiwa apa itu Pak? Pertama, peristiwa perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis Suf. Inggris dan Prancis membagi peninggalan dinasti Utsmaniyah di wilayah Arab. Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Prancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Lebanon. Sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara itu, Palestina dijadikan status wilayahnya sebagai wilayah internasional. Lalu, yang kedua apa Pak? Kedua, peristiwa sejarah deklarasi Balfour. Perjanjian ini menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan Zionisme. Di bawah payung legitimasi perjanjian Sykes-Picot dan deklarasi Balfour tersebut, warga Yahudi di Eropa mulai bermigrasi ke Palestina. Kemudian, pada awal 1930-an, gerakan Zionis di Palestina berhasil mendapat persetujuan pemerintah protektorat Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi ke Palestina secara besar-besaran. Gerakan itu mendapat protes dari rakyat Palestina. Akhirnya, pemerintah Inggris bersama delegasi Palestina mengadakan kongres pada tahun 1946 sampai tahun 1947. Namun, sayangnya, kongres tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa tentang Palestina Suf. Mereka kemudian melempar masalah Palestina ke Forum Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November tahun 1947. Akhirnya, keluarlah hasil yang berisi penegasan pembagian dua tanah Palestina untuk Yahudi dan Arab. Aturan itu juga memberi jangka waktu kekuasaan pemerintah protektorat Inggris di tanah Palestina hingga Agustus tahun 1948 Suf. Wah, sangat licik dan tidak adil. Iya Suf. Hasil tersebut membuat gerakan Zionisme di Palestina mengeklaim resolusi tersebut. Selanjutnya, mereka berupaya membentuk pemerintahan sementara Yahudi. Pada tahun berikutnya, David Ben-Gurion mengumumkan secara resmi berdirinya negara Israel, dengan berpijak pada legitimasi resolusi PBB tersebut. Beberapa saat dari pengumuman itu, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pengakuannya terhadap negara Israel, yang kemudian disusul dengan pengakuan dari Uni Soviet. Selanjutnya, meski tak seluruh negara di dunia mengakuinya, negara baru bernama Israel itu pun berhasil masuk menjadi anggota penuh PBB. Inilah perampokan dengan telanjang mata, tanah Palestina yang menyisakan duka bagi masyarakat Palestina Suf. Oh jadi begitu sejarah penjajahan Palestina oleh Israel. Sangat buruk sekali kelakuan mereka itu Pak. Benar Suf. Sejak dari dulu mereka terkenal keburukannya. Mereka adalah kaum yang suka membunuh para nabi. Innalillahi, sampai seburuk itu Pak.
Sebenarnya, siapa nenek moyang Bani Israel itu, Pak? Bani Israel adalah keturunan Israel. Sedangkan Israel sendiri adalah nama lain dari Nabi Yakub. Bani Israel juga erat kaitannya dengan kaum Yahudi. Terus kaum Yahudi itu keturunan siapa, Pak? Kaum Yahudi itu sama dengan Bani Israel. Yahudi dinisbatkan kepada salah satu anak Nabi Yakub, Yahuda bin Yakub. Dia merupakan salah satu dari 12 bersaudara putra Nabi Yakub alaihi salam. Dalam kisahnya mereka menzalimi saudara mereka, yakni Nabi Yusuf. Wah, itu nama saya, Pak. Sangat jahat sekali mereka itu, Pak. Iya, watak buruk moyang mereka menurun kepada anak cucunya hingga sekarang. Padahal banyak para nabi diutus untuk Bani Israel Yusuf. Tetapi mereka malah mendurhakainya. Lantas apa, Pak, yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Lakukan apa yang kita mampu, Yusuf. Berikan bantuan kepada mereka. Minimal panjatkan doa untuk mereka. Semoga mereka selalu diberi kesabaran dan ketabahan. Dan semoga Allah segera memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Yusuf. Aku rasa sudah cukup lama aku di sini. Lagi pula masih ada beberapa acara yang harus aku ikuti. Aku tinggal dulu, Yusuf. Silahkan kalau kamu masih mau di sini. Iya, Pak.